Inilah suatu sejarah yang bercerita tentang kisah yang sangat awal yang mendahului penciptaan manusia. Tidak ada sejarah yang bisa mengungkap hal demikian. Ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang rahasia langit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di atas bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan khalifah di atas bumi yang akan menyebabkan kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami memujimu dan memuliakanmu? Allah menjawab, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Inilah ayat yang membuat Profesor Jeffrey Lang terkagum-kagum. Kenyataannya, dalam ajaran Islam, Allah bisa saja dikritisi untuk mendapatkan jawaban. Apalagi hanya kepada para pemimpin agama. Dalam agama yang dianutnya dahulu, jika sesuatu tidak dapat diterima oleh akal, tetap diterima saja, dan itu adalah doktrin. Dan itulah yang menyebabkan dia meninggalkan agamanya dan menjadi ateis. Kenyataannya bahwa semua pertanyaan yang ada di benaknya sebagai orang yang mengandalkan logika dengan latar belakang guru besar matematika, ternyata semua pertanyaannya terjawab dalam Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran sangat logis. Semua dapat diterima dengan akal sehat. Selama mereka jujur, orang-orang cerdas akan menerima ajaran Quran, kecuali mereka yang tidak jujur dan memiliki perasaan dengki. Berkaitan dengan ayat tadi, beberapa pihak menafsirkannya bahwa malaikat memprotes. Kami memilih untuk memaknainya bahwa malaikat bertanya untuk mendapatkan jawaban atau penjelasan. Pertanyaan para malaikat itu mungkin didasarkan pada pengalaman sebelumnya dengan jin, makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Tentu saja para malaikat mengharapkan suatu penjelasan. Uniknya, Allah tidak menjawab secara langsung, melainkan memberikan jawaban diplomatis. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa rahasia dalam penciptaan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Dan rahasia-rahasia itu terungkap bagi mereka yang mempelajari Al-Quran, menekuni Al-Quran secara sungguh-sungguh. Ayat-ayat berikutnya mengemukakan bagaimana Allah mengajar Nabi Adam. Lebih lanjut, Nabi Adam mendemonstrasikan kelebihannya sebagai manusia, sebagai khalifah di atas bumi di hadapan majelis malaikat. Ini adalah sebahagian jawaban tentang rahasia diciptakannya manusia sebagai khalifah di atas bumi yang disaksikan oleh para malaikat secara langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda itu. Kemudian Allah beralih kepada malaikat dan berfirman, jelaskan kepada aku tentang benda-benda itu jika kalian termasuk pihak yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Kami tidak dapat mengetahui kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Engkaulah yang Maha mengetahui, Engkaulah yang Maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, jelaskan kepada mereka tentang benda-benda itu. Dan ketika Adam telah menjelaskan kepada mereka tentang benda-benda itu, Allah berfirman, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa saya mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan saya mengetahui apa yang engkau nyatakan dan apa yang engkau sembunyikan. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah dari Allah. Allah lah yang mengajarkan kepada makhluknya. Manusia memiliki keunggulan dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya dalam hal pengetahuan. Adam tidak hanya menyebut nama benda-benda itu, tetapi menjelaskan. Ini berdasarkan makna dari anba'ah. Ini berarti bahwa ada unsur-unsur kreativitas dan keterampilan yang diperagakan oleh Adam. Pengajaran Allah kepada manusia juga menarik untuk dikaji, tetapi kita akan membicarakannya pada bahagian lain dari presentasi ini. Pertanyaan membutuhkan penjelasan dan pembuktian. Ini adalah sinyal bahwa cara terbaik untuk belajar adalah dengan praktek, melihat kenyataan dan mengalaminya. Saya pernah bersama dengan seorang Finlandia yang bertugas sebagai guru relawan selama 5 bulan di Sekolah Islam Al-Azhar Makassar. Saya bawa dia ke beberapa sekolah di Makassar. Dan apa yang dia katakan? Di sekolah kalian terlalu banyak teori. Di sekolah kami di Finlandia, kami hanya belajar teori 20%, 80% praktek. Ini salah satu alasan kelemahan sistem pendidikan kita yang secara umum tidak dapat menghasilkan tamatan-tamatan yang cerdas dan kreatif untuk mengelola sumber daya alam kita yang kaya. Sementara Finlandia yang dikenal sebagai salah satu negara yang terbaik dalam sistem pendidikan. Sebuah negara kecil yang menghasilkan karya-karya mendunia. Salah satu persoalan yang membuat Profesor Jeffrey Lang meninggalkan agamanya, yaitu ketika dia bertanya dan tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari ayahnya ataupun dari pemuka-pemuka agamanya. Pertanyaannya, jika Allah Maha Kuasa, mengapa Allah membiarkan terjadinya perang, terjadinya pengrusakan di atas muka bumi ini? Pertanyaan Jeffrey Lang sejalan dengan pertanyaan malaikat. Bahkan malaikat tidak sepenuhnya salah tentang kemungkinan terjadinya pengrusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Allah Maha mengetahui tentang akan terjadinya pengrusakan. Namun Allah tetap pada rencananya karena ada beberapa rahasia tentang dijadikannya manusia sebagai khalifah di atas bumi. Salah satu jawabannya terdapat pada surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang lebih bagus amalannya. Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi, salah satu rahasia akan kehadiran manusia sebagai khalifah di atas bumi adalah ujian kepada manusia itu sendiri. Ujian, apakah
seseorang memiliki bakat surga atau berbakat neraka dengan segala konsekuensinya. Ciri-ciri telah nampak dalam pergaulan di kehidupan kita. Semoga kita yang belajar dan menyaksikan presentasi ini termasuk orang-orang yang memiliki bakat surga. Amin ya rabbal alamin.